Pada dasarnya saya itu pengen perempuan itu punya value, dan saya itu pengen perempuan itu nggak bergantung hidupnya sama siapapun. Saya juga bukan dari keluarga ekonomi yang bagus ya. Jadi saya tuh dibesarkan dari keluarga yang biasa aja, sehingga untuk bisa kuliah pun itu harus usaha. Kalau misalnya nggak masuk negeri, itu nggak bisa sekolah gitu. Jadi ketika saya kuliah, saya masuk negeri, saya harus cari uang sendiri. Saya kalau ngelihat saya mau bisnis apa atau saya jualan apa tuh, saya ngelihatnya tuh dari peluang gitu. Sekarang lagi tren apa sih gitu. Nah, kenapa saya sekarang bisnisnya di skincare? Pada saat itu tahun 2013 saya nikah sama Mas Gilang. Kemudian saya pindah ke Malang waktu itu, diajaklah saya ke Malang. Terus karena waktu saya tinggal di Malang, saya agak kesusahan untuk nyari skincare atau beli skincare saya gitu. Karena saya harus datang ke klinik yang ada di Surabaya, karena saya orang Surabaya kan. Terus saya mikir, karena saya udah biasa jualan online kan, kenapa sih kok nggak bisa dikirim online aja gitu loh. Saya kesel gitu kan. Nah, pada saat itulah saya melihat peluang bahwa skincare ini bisa loh dijual online. Ketika kita menjadi seorang womanpreneur, kita tuh punya self confidence karena kita punya value kan. Terus kita juga berdampak buat orang lain. Gak cuma social impact tapi juga ekonomi impact. Yang dimana kita akhirnya bisa punya perusahaan, terus punya banyak karyawan. Di situ karyawan kita juga taraf hidupnya juga jadi meningkatkan. Terus kita juga bisa bikin program CSR juga untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Bisa juga kita membantu untuk difabel ya. Di perusahaan saya itu di setiap lini kita punya satu orang difabel. Di setiap cabang klinik itu ada satu difabel. Di pabrik juga ada. Jadi emang itu jadi salah satu visi kita juga supaya kita bisa berdampak untuk mereka. Karena perempuan itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, jadi saya melihat di sini perempuan bisa menjadi pelaku ekonomi atau bisa juga jadi konsumen. Yang dimana kita melihat banyak sekali kebutuhan itu yang menentukan pilihannya tuh perempuan loh. Gitu, kayak misalnya beauty product, terus fashion, terus perlengkapan anak, bayi pun kan yang memilih tuh ibunya ya. Gak heran kalau ada 37 juta perempuan sebagai pelaku UMKM. Bahkan 1 di antara 4 orang perempuan di Indonesia adalah womanpreneur. Menurut aku tantangannya itu tentang pandangan masyarakat aja sih terhadap perempuan, bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu nggak bisa. Terlebih lagi ketika kita udah nikah, kita harus ngerawat suami, ngerawat anak di rumah gitu. Padahal nyatanya itu semua bisa dilakukan loh gitu. Saya seorang ibu, seorang istri, saya tetap bisa menjalankan bisnis saya. Hanya saja tantangannya gimana caranya kita bisa menyeimbangkan hidup kita supaya hidup kita tuh bisa balance antara kerja dan di rumah. Kita tuh harus punya skala priority sih gitu, supaya kita tahu yang mana sih yang harus diduluin. Yang paling berkesan itu ketika saya tuh bisa banyak membantu perempuan lain ya. Jadi saya punya 100.000 seller yang dimana mereka tuh perempuan yang nasibnya itu seperti saya dulu gitu. Karena saya tuh ibu rumah tangga yang saya tuh nggak pengen cuman gantungin hidup saya ke suami. Saya pengen bantu suami saya gitu. Nah, saya tuh sama mereka gitu. Saya pengen jadi ibu rumah tangga di rumah tapi punya penghasilan gitu loh. Nah, saya tuh seneng banget karena sekarang mereka tuh taraf hidupnya lebih baik. Bahkan banyak dari mereka itu yang dulunya nggak pernah naik pesawat, sekarang udah sering bepergian. Bahkan mereka tuh sekarang yang jadi tulang punggung keluarga gitu. Ada yang single parent, yang sampai bisa nyekolahin anaknya sampai jadi dokter. Banyak cerita yang
inspiratif sih di situ gitu. Banyak sekali perjuangan perempuan di situ. Kalau perempuan itu juga bisa diandalkan loh. Tetap semangat, percaya kalau diri kita tuh bisa, dan kita boleh nangis, kita boleh teriak, tapi kita nggak boleh putus asa.